Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat saja ya nak. Oke, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19. Anak-anak hebat, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Setelah kemarin kita sudah belajar alat reproduksi perempuan dan alat reproduksi laki-laki, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara khusus dulu ke alat reproduksi perempuan, bagaimana proses terbentuknya janin atau menstruasi, ya, fertilisasi atau menstruasi. Kita akan mulai yang pertama dengan proses menstruasi. Nah, karena menstruasi itu adanya di sistem reproduksi pada perempuan, maka di depan kalian atau di laptop kalian sudah ditampilkan alat-alat reproduksi pada perempuan yang sudah kalian isi dan sudah kita ulas kemarin. Oke, kemarin sudah katakan bahwa mulainya ovum itu adanya di ovarium. Perhatikan, inilah ovarium. Kita mulai sekarang. Ini nak. Pertama yang kita akan bahas adalah proses menstruasi. Di dalam ovarium itu terdapat folikel-folikel. Folikel-folikel terus berkembang. Mengapa folikel-folikel ini berkembang? Karena di dalam ovarium itu terdapat FSH. Apa itu FSH? Follicle Stimulus Hormone. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia adalah hormon yang mempercepat atau menstimulus folikel-folikel agar terus berkembang. Sebenarnya banyak folikel-folikel, tetapi nanti akan hanya ada satu folikel yang terus berkembang. Nah, setelah folikel-folikel ini berkembang, hanya ada satu yang berkembang, di dalamnya itu adalah ovum. Ketika ovum sudah matang, dia akan jatuh ke infundibulum yang ditangkap oleh fimbriae. Jatuhnya ovum ke infundibulum yang ditangkap oleh fimbriae itu dipengaruhi oleh hormon LH, luteinizing hormone. Lalu setelah dia jatuh di infundibulum yang ditangkap oleh fimbriae, maka si ovum akan jalan ke tuba Fallopi. Nah, ketika sampai di tuba Fallopi ini, maka ketika tidak ada sperma yang berhasil membuahi ovum, ingat ya sekali lagi, ketika tidak ada sperma yang berhasil membuahi ovum, maka otak akan memberi sinyal ke corpus luteum. Siapa corpus luteum itu? Corpus luteum itu adalah ketika folikel itu sudah ovumnya sudah keluar. Ibarat kalau tadinya folikel itu masih gadis, ketika dia sudah melahirkan namanya sudah jadi ibu-ibu. Jadi kalau di sini tadinya folikel berubah menjadi corpus luteum. Nah, nanti si otak akan mengirim sinyal ke corpus luteum untuk tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Lalu kalau ditanya, apakah fungsinya si progesteron? Progesteron itu fungsinya untuk menebalkan dinding rahim. Jadi dinding rahim ini nanti ditebalkan oleh progesteron. Mengapa harus ditebalkan? Karena nanti untuk tempat tidurnya atau tempat menempelnya embrio pada saat terjadi fertilisasi. Nah, karena dia tidak terjadi fertilisasi, maka secara otomatis progesteron itu berhenti mendadak diproduksi. Lalu karena dia berhenti mendadak, maka dinding rahim menipis, meluruh, pecah, terjadilah menstruasi. Oke, kita ulang kembali ya nak. Oke, di dalam ovarium terdapat folikel-folikel. Folikel-folikel terus berkembang. Mengapa folikel-folikel ini berkembang? Karena ada hormon yang namanya FSH. Apa itu FSH? Follicle Stimulus Hormone. Nah, hormon inilah yang membuat folikel-folikel berkembang. Tetapi di antara banyak folikel-folikel berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang, yang di dalamnya terdapat ovum. Lalu, ovum ini akan jatuh ke infundibulum yang akan ditangkap oleh fimbriae. Jatuhnya ovum ke infundibulum yang ditangkap oleh fimbriae itu dipengaruhi oleh hormon LH. Apa itu LH? Luteinizing hormone. Nah, ketika dia sudah sampai ke infundibulum, maka si ovum akan jalan ke tuba Fallopi menunggu kapankah sperma akan datang. Tetapi ketika sperma ini tidak datang, maka otak akan mengirim sinyal ke corpus luteum. Masih ingat tadi, yang namanya corpus luteum adalah ketika folikel sudah mengeluarkan ovum. Nah, untuk apa? Untuk
agar korpus luteum tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hormon progesteron itu dipergunakan untuk menebalkan dinding rahim. Nah, karena tidak lagi diproduksi, maka progesteron itu berhenti mendadak diproduksi, sehingga dinding rahimnya menipis, meluruh, pecah, terjadilah menstruasi. Oke ya. Nah, lalu bagaimana kalau fertilisasi? Sama sebenarnya prosesnya, dimulai dari ovarium, folikel-folikel berkembang karena hormon FSH, kemudian dia jatuh ke infundi bulung karena ada hormon LH, kemudian dia jalan ke tuba Fallopi, kemudian ketika ada sperma yang berhasil membuahi si ovum yang terjadi di sepertiga tuba Fallopi, maka terjadilah fertilisasi. Nah, ketika terjadi fertilisasi, nanti si satu sel ini akan berkembang terus-menerus hingga jalanlah dia ke endometrium. Nah, di endometrium tadi kan sudah ada progesteron untuk tempat dia tidur atau tempat dia menempel. Maka dia akan menempel untuk beberapa waktu, nanti dia berkembang dengan sempurna. Ketika dia sudah berkembang, maka dia berubah menjadi janin, dia akan berada di uterus atau dia berada di rahim. Ketika 9 bulan 10 hari setelah dia melakukan berbagai proses di sana, maka dia siap dilahirkan ke dunia melewati serviks dan melewati vagina. Oke? Nah, sampai di sini sebenarnya menstruasi itu punya fase-fasenya. Yang dijelaskan tadi hanya proses dari awalnya sampai akhirnya. Oke? Sampai di sini paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita akan lihat yang tulisan Miss yang sesungguhnya. Nah, ini sudah Miss tampilkan, ini tulisan Miss yang sesungguhnya, sama seperti yang Miss ceritakan tadi, hanya ini berupa tulisan biar kalian lebih paham. Kalau tadi kan Miss baru berbicara. Kemudian yang selanjutnya ini proses menstruasi juga, kemudian ini juga proses menstruasi. Nah, nanti setelah selesai terjadi menstruasi, itu sebenarnya ada hormon juga yang bekerja. Namanya adalah hormon estrogen. Jadi, ketika dinding rahim tadi sudah meluruh, kemudian pecah, berarti kan dinding rahimnya harus diperbaiki, harus direparasi. Yang mereparasinya siapa? Yang mereparasinya adalah hormon yang namanya adalah hormon estrogen. Jadi kalau setelah menstruasi, hormon yang bekerja pertama kali adalah hormon estrogen, sambil FSH-nya terus bekerja, gitu ya. Nah, sehingga coba kita lihat siklus menstruasi kalau berupa grafik. Oke, perhatikan gambar ini. Nah, coba kalian lihat. Ini siklus menstruasi dari 0 sampai 5 hari, itu pada umumnya disebut dengan fase menstruasi. Inilah tadi yang dinding rahimnya menipis, meluruh, pembuluh darah jadi pecah, maka terjadilah menstruasi. Seperti ini kira-kira. Lalu nanti pada fase proliferasi pada 5 sampai 14 hari, coba kamu lihat ini seperti ini bentuknya. Lalu nanti dari 15 sampai ke 28 hari itu namanya adalah fase sekretori. Nah, selanjutnya kita lihat grafiknya. Coba kamu perhatikan. Gambar yang pertama tadi itu hanya menampilkan fase-fasenya dari hari berapa ke hari berapa. Sekarang kita lihat ini. Kita lihat yang pertama dari hari pertama sampai hari kelima itu adalah fase menstruasi. Nah, ketika fase menstruasi, coba kamu lihat gambar ini. Ini lihat folikel-folikelnya, lihat ini anak, ini seperti ini. Lalu yang kedua fase pro-ovulasi. Lihat di fase menstruasi, kamu lihat hormonnya. Yang kamu lihat adalah hormonnya. Lihat warna oranye. Warna oranye hormonnya terus yang naik itu hormon apa? Hormon estrogen. Mengapa tadi hormon estrogen? Karena hormon estrogen itu memperbaiki setelah terjadi menstruasi. Kemudian sambil itu juga yang bergerak siapa? Hormon FSH. Kenapa hormon FSH? Karena pada saat itu setelah terjadi menstruasi, maka folikel stimulus hormon akan menstimulus agar folikel-folikel berkembang, gitu ya. Nah, kemudian terus sampai di hari ke-14
itu terjadi ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, coba kamu lihat hormon apa yang paling banyak. Ya, hormon LH. Karena nanti fungsinya hormon LH ini adalah menstimulus agar ovum yang sudah matang itu jatuh ke impun di bulum yang ditangkap oleh embriai. Oke. Lalu coba kamu lihat lagi. Ketika 14 hari seterusnya LH turun. Tuh, LH turun. Tetapi siapa yang paling naik? Yang paling naik adalah hormon progesteron. Nah, mengapa hormon progesteron? Ketika dia sudah sampai ke impun di bulung, dia akan jalan ke opiduk atau tuba Fallopi, maka progesteron harus bekerja. Buat apa progesteron bekerja tadi? Untuk menebalkan dinding rahim. Maka dia akan bekerja dibesari. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kembali lagi ke proses selanjutnya adalah proses menstruasi. Jadi kalau ditanya ada hormon apa saja pada siklus menstruasi, itu ada hormon FSH, LH, progesteron, dan estrogen. Yang proses kerjanya adalah ketika satu sudah bekerja, maka yang lainnya belum maksimal. Kalau yang satu maksimal, yang lainnya turun dulu. Seperti ini, ketika FSH kerja, maka si estrogen juga ikut bekerja, tapi paling tinggi estrogen, maka yang lainnya tidak tinggi. Lalu yang paling tinggi LH, luteinizing hormon, yang lain tidak tinggi, gitu kan ya. Kemudian ketika progesteron yang paling tinggi, yang lain tidak terlalu tinggi, walaupun mereka tetap bekerja, tetapi siapa yang menjadi aktornya itu yang utama. Oke ya nak? Oke, kalau begitu inilah kira-kira grafik menstruasi. Miss berharap sampai di sini kalian paham dengan materi menstruasi dan siklus-siklus serta fase-fasenya. Silakan kalian catat, kemudian nanti Miss berikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.